Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Basri, anggota dari UPTG Angkatan 19. Di sini saya Itu loh, Mbak. Di sini saya sebagai host akan menuntun acara 90 menit ke depan. Ya, salah mic. Oke, baik. Sobat Vester masih semangat kan? Masih Kakak. Selalu semangat. Ya, baik. Selalu semangat. Ya, tetap semangat semuanya ya. Jangan lupa makan yang cukup. Sudah. Baik. Kali ini pemateri kita yakni Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Beliau merupakan salah satu ustadz di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng, Jombang. Dan yang istimewa dari beliau yaitu beliau telah memenangkan berbagai lomba di berbagai tempat, di berbagai tingkat, yakni tingkat nasional dan se-Asia Pasifik. Ya, untuk teman-teman silakan di mute dulu ya mic-nya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Kak Moderator. Silakan Kak Sufi dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau yang dimanapun kalian berada, tetap semangat sampai akhir acara estafet ini ya. Sampai saat ini kita dapat berkumpul kembali, dan tentunya materi kali ini tak kalah pentingnya dengan materi-materi sebelumnya. Ya, malam ini kita akan mengangkat salah satu tema, yaitu Milenial Qurani, Langitkan Prestasi, Bumikan Inspirasi. Nah, salah satu tema tersebut akan membahas tentang beberapa pembahasan, yaitu tentang meningkatkan bacaan Al-Quran, nantinya ke sebagai rutinitas, kemudian mengaplikasikan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bagaimana sih Al-Quran ini bisa sebagai prestasi dan juga sebagai inspirasi kehidupan. Nah, tentunya tema ini akan dibawakan oleh pemateri yang tak kalah jauh, semangatnya tak kalah jauh, penting sangat berpengaruh di daerahnya sendiri. Ya, materi ini adalah, mohon untuk yang tidak berkepentingan untuk dimatikan. Halo? Udah ya? Nah, salah satu materi kita yaitu pada malam ini atas nama Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau lahir di Jombang tanggal 12 Maret tahun 1996. Riwayat pendidikannya yaitu SDN Jangkar 1, Madrasah Sanawiyah MQ Tebu Ireng Jombang, MA MQ Tebu Ireng Jombang, dan S1 di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Nah, motonya yaitu hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Untuk pengalaman organisasi yaitu di Departemen Pendidikan OSIS Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Selanjutnya prestasi beliau ada beberapa yang sudah disebutkan oleh host tadi ya. Maka ini saya akan menunjukkan beberapa prestasi yang tak kalah jauhnya dengan materi kemarin. Beliau adalah salah satu masterpiece dari Musabaqah Hifdzul Quran di kafilahnya di Jombang. Nah, yang pertama, juaranya itu juara 1, 30 juz MHQ tingkat nasional di Jakarta
pada tahun 2016. Kemudian juara 1, 30 juz MTQ tingkat nasional di Mataram 2016. Tidak hanya MHQ, tapi beliau juga berkompeten dalam ilmu tafsir, yaitu beliau juga memenangkan pada MTQ tingkat nasional di Medan pada tahun 2018, yaitu menempati juara yang kedua. Wah, hebat banget ya materi kita kali ini. Nah, selanjutnya untuk lebih mendalam lagi kita akan langsung saja berbicara dengan materi kita, yaitu kepada Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini waktunya berapa menit, Mbak? Ya, untuk 45 menit. Sekalian untuk tanya jawab. Iya. Oh, ngoten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan inayah darinya lah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur untuk saling berbagi, untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr antar sesama. Semoga melalui acara ini kita dapat mengambil beberapa manfaat ya. Yang pasti acara-acara seperti ini saya yakin akan sedikit banyak memberikan pengalaman ataupun motivasi untuk saya sendiri ataupun untuk teman-teman sekalian. Yang kedua kalinya, sholawat berangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dari UPTQ Winsa yang telah mengundang kami ya. Karena sejujurnya saya ini belum bisa apa-apa, Mbak. Belum apa ya? Ya saya merasanya saya ya gini nih, nggak ada yang perlu diwaukan gitu, biasa aja. Enggak seperti narasumber sebelumnya yang banyak dari mereka sudah punya karya ataupun apa. Kalau saya karena sebagian besarnya dibuat rebahan hidupnya ya seperti ini adanya. Jadi mohon maaf apabila nantinya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Ini sejujurnya pengalaman pertama saya mengisi seminar melalui Zoom. Terus terang, saya kemarin juga bingung mau menyampaikan apa. Mungkin kurang lebihnya yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan pengalaman saya pribadi selama bersinggungan dengan Al-Quran. Jadi tema yang saya dapatkan ketepatan kok Al-Quran sebagai motivasi untuk berprestasi, kalau nggak salah seperti itu. Di situ subtemanya yang pertama ialah meningkatkan bacaan Al-Quran sebagai rutinitas.
Begini, yang namanya rutinitas itu kan sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Kalau orang hidup di lingkungan yang bagus, insya Allah rutinitasnya menjadi bagus. Orang hidup di lingkungan yang kurang bagus pun demikian. Orang hidup di lingkungan sepak bola semua, orang tuanya atlet sepak bola, ibunya atlet juga, atlet bola voli ataupun apa. Kurang lebih nanti anaknya juga akan meniru mengikuti jejak langkah mereka ke depannya. Begitupun dengan Al-Quran. Kalau lingkungan kita sangat mendukung untuk kemajuan Al-Quran, berproses dengan Al-Quran, katakanlah orang tuanya mengajar di TPQ, ataupun mengajar di sekolah, ataupun menjadi guru ngaji di kampung, ya, itu nanti pastinya anak-anaknya pun akan mengikuti langkah dari orang tuanya. Saya pribadi semua, alhamdulillah, buyut saya dulu di Madura. Buyut saya di Madura itu termasuk salah satu guru ngaji di kampung. Muridnya nggak banyak, sekitar nggak sampai 50 mungkin. Jadi, dulu guru ngaji dan terkenal apa ya bahasanya, killer gitulah, kalau dosen killer, ya. Keras orangnya, keras. Jadi dulu sebelum ada HAM, di Madura bebas pakai menjalin, bebas pakai apa bambu. Jadi yang nggak bisa ngaji itu makanan sehari-harinya ya menjalin itu. Jadi dulu sebelum ada HAM kan, sekarang kan sudah ada HAM, sudah agak takut mau mukul anak itu. Jadi dulu nenek buyut saya itu guru Al-Quran yang benar-benar tegas, disiplin, dan tanpa kompromi. Nggak pandang bulu. Meskipun cucunya kalau malas ngaji, ya dipukul beneran. Kalau nggak bisa ngaji, dipukul beneran. Intinya gimana caranya agar anak ini mau mengaji, bagaimana caranya agar membiasakan hidupnya, membiasakan waktunya untuk diisi dengan Al-Quran. Dan tidak bisa dipungkiri, karena lingkungan yang seperti itu, saya hidup di lingkungan yang seperti itu, lingkungan yang banyak bersinggungan dengan Al-Quran, ya. Akhirnya ya saya tanpa disuruh pun sudah tergerak untuk melanjutkan perjuangan nenek moyang, perjuangan orang tua. Orang tua saya dulu, terutama ayah saya itu, Mbak, nggak ada yang hafal Quran. Jadi ayah dan ibu saya nggak ada yang hafal Quran. Cuma beliau itu ketika melihat orang hafid, ya, ketika melihat hafid itu sangat senang. Bahkan ceritanya dulu sering kali mengundang santri-santri di Pondok MG itu untuk khataman di rumah. Ya nggak tahu, katanya seneng aja gitu, seneng aja lihat orang hafid. Terus setiap muridnya kan ngajar di sekolah, muridnya yang hafal Quran itu mesti diistimewakan. Pokoknya senang banget sama orang hafal Quran. Lihat orang hafal Quran itu senang kayak. Nah, terus beliau itu sempat berpesan sama ibu saya, pokoknya anak-anak ini besok semuanya harus menghafal Al-Quran. Maksudnya beliau punya cita-cita seperti itu. Pokoknya anak-anakku ben sesuk kudu ngapal Al-Quran kabeh. Bilangnya seperti itu. Ini cerita pengalaman nggak apa-apa, Mbak ya? Iya, silakan Ustaz. Iya. Jadi seperti itu. Lingkungan yang mendukung, ya, lingkungan yang baik seperti ini sudah pasti akan memberikan dampak yang baik juga terhadap anak.
Sekarang yang banyak kita temui, terkadang di lingkungan kita itu nggak mendukung gitu kan. Katakanlah, bagaimana Ustaz kalau lingkungan saya tidak seperti sampean, lingkungan saya itu nggak ada yang nggak ada TPQ, katakanlah nggak ada TPQ, orang tua saya juga bukan guru di TPQ, terus nenek-nenek saya pun jarang yang bersinggungan dengan Al-Quran, bahkan ngaji pun nggak bisa, katakanlah seperti itu. Saya sering kali dicurhati loh, Ustaz pripun nih yang lingkungan kula mboten mendukung terus pripun, nek jenengan kan aja lingkungannya mendukung, nek kados kula pripun, kalau seperti saya seperti apa, gimana terus solusinya? Saya membaca, ya meskipun nggak sering, sempat membaca tentang perjuangan kiai-kiai dulu di pesantren ya. Bagaimana ceritanya Mbah Yahya Hasyim bisa mendirikan pesantren Tebu Ireng, yang mana di Tebu Ireng dulu terkenal dengan zona merah. Zona merah dalam artian di situ tempat banyak orang-orang nakal lah, katakanlah. Bukan zona merah COVID loh ya, beda lagi. Kalau zona merah COVID banyak yang terpapar virus, bukan. Zona merah dalam artian di situ memang Tebu Ireng dulu itu sejarahnya di situ itu banyak tempat-tempat maksiat, ceritanya seperti itu. Tapi Mbah Hasyim dengan kegigihannya, dengan keberaniannya, beliau benar-benar berusaha untuk menciptakan lingkungannya sendiri, begitu. Menciptakan lingkungannya sendiri, di umur 28 tahun sudah mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di tengah-tengah zona merah. Bisa kita bayangkan, mungkin kalau di Surabaya kayak di dekatnya lokalisasi lah, begitulah. Yang dimana di situ sering berseliweran orang-orang yang dalam tanda kutip kurang baik gitu ya. Mbah Yahya Hasyim dengan ketekunannya, dengan kemauan beliau, dengan kesungguhan beliau, ya buktinya bisa kan mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Itu Mbah Hasyim. Ada juga Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah. Mungkin jenengan tahu. Beliau itu salah satu pembesar ulama Sunni. Ulama Sunni yang hidup di lingkungan Wahabi. Seperti yang kita tahu, orang Wahabi itu sering kayak mengkafir-kafirkan, begitulah, yang tidak sesuai dengan ajarannya dikafirkan. Bahkan katanya kalau nggak sesuai dengan ajaran Wahabi, darahnya halal, boleh dibunuh. Seperti itu kan, ancamannya itu nggak hanya sekedar ancaman biasa, bahkan ancaman pembunuhan. Nek gak padha karo aku wis halal dipateni, kan bahasanya seperti itu kalau Wahabi. Tapi beliau Abuya Sayyid Al-Maliki kan tetap punya komitmen. Beliau hidup di lingkungan yang tidak mendukung, tapi beliau menciptakan lingkungannya sendiri. Kayak bagaimana caranya lingkungannya itu mendukung jalan beliau, seperti itu. Itu kalau Abuya Sayyid Al-Maliki. Sekarang bisa kita lihat Pak Jokowi lah, semua Pak Jokowi. Pak Jokowi hidup di kawasan elit, orang-orang elit di Indonesia, ya, di lingkungan istana. Jenengan tahu sendiri seperti apa. Enggak semua orang di situ baik. Banyak dari mereka koruptor-koruptor berdasi, ya. Lingkungannya jelas tidak mendukung. Tapi kalau kita hanya berkeluh kesah, lingkunganku gak mendukung, ya mesti aja aku gak iso. Jangan seperti itu. Terus kita kapan bisanya kalau nunggu lingkungannya mendukung? Justru dengan lingkungan yang tidak mendukung itu kita nanti bisa berpikir mencari solusi. Kalau saya seperti ini gimana? Yang jelas tantangan yang kita hadapi tidak ada yang sama, berbeda satu sama lain. Otomatis jenengan harus mencari solusi yang terbaik, yang sesuai dengan yang sesuai dengan jenengan masing-masing. Ya, seperti firman Allah, walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan yang benar begitu. Kemudian kembali ke rutinitas membiasakan Al-Quran sebagai rutinitas. Saya di pondok kebetulan itu diberi amanah untuk mengajar Al-Quran seperti itu, fashoha, tajwid, dan yang sebagainya, yang mana menurut saya itu sudah sangat-sangat mendukung saya untuk menjaga hafalan. Kita seringkali di luar ya, terutama ketika bersinggungan dengan masyarakat, seringkali dimintai tolong untuk mengajar Al-Quran. Tapi di sisi lain, kita ini kayak merasa belum bisa, merasa belum pantas, merasa ya masih ada yang lebih senior atau gimana. Itu sebenarnya kurang baik. Saya dulu ketika awal mula disuruh ngajar sama belum berani, belum mau. Alasannya seperti itu, saya belum siap, saya belum bisa, masih ada yang lebih bisa dari saya. Akhirnya guru saya marah, lo terus nek ngenteni awakmu iso-isokmu kapan? Awakmu isokmu sak piro? Sampean bisanya kapan terus? Seperti itu. Akhirnya ya mau nggak mau harus mengajar. Memang pesannya Mbak Yai seperti itu, kiai saya seperti itu. Pokoknya nek sampean mau balik, ketika sampean kembali ke rumah masing-masing ya harus mengajar. Senajan mek ngajar nang TPQ sudah sangat-sangat baik. Ya. Itu sudah lebih dari sekedar bermanfaat. Ada salah satu teman dulu di pondok itu nakal gitu Mbak, katakanlah nakal. Ya nakalnya dalam artian sering melanggar peraturan, nggak disiplin gitu ya. Cuma dia di pondok ya belajar ngaji, waktunya ngaji ya belajar ngaji, sekedar bisa aja, belum sampai hatam Qur'annya. Nah ceritanya anak ini boyong kembali ke rumah kan ya nggak pede mau gaul sama masyarakat karena yang diharapkan dari dia itu seorang hafid gitu. Ternyata di pondok belum selesai kan. Nah, karena itu dia minder mau pulang gimana, tapi di pondok juga nggak betah. Akhirnya ketika boyong ketepatan diminta mengajar Al-Quran. Ya, yang namanya anak di pesantren agak nakal gitu ya, jarang mengikuti kegiatan, atau beling gitulah. Ya pasti nolak awalnya, nolak. Akhirnya dia dimarahi sama orang tuanya. Terus kalau bukan sampean siapa? Kalau bukan sampean terus siapa? Begitu kan? Nangke niki sing arek pondokan mek iso dihitung. Terus nek sampean arek sing pondokan nggak mau, terus siapa yang mau ngisi? Akhirnya dia dengan sangat terpaksa akhirnya mau, begitu kan? Mau, dan sampai sekarang dia jadi guru TPQ di desanya. Terus sempat ngobrol gitu kan. Ya Allah Mas, aku lonang pondok biyen koyo ngono, saiki kok ya alhamdulillah bisa bermanfaat gitu sama orang-orang sekitar. Ya agak nyesel. Andaikan aku dulu di pondok rajin yo, gimana manfaatnya pasti lebih besar di masyarakat. Gitu. Kalau menurut saya sih itu pasti dari barokahnya Mbak Hasyim, Mbak Adelan, Mbak Yusuf ya. Setelah mondok, saya yakin kalau selama dia punya niatan baik pasti ada jalan kok untuk menuju ke sana. Tuh. Terus berkaitan dengan rutinitas juga, saya sering kali dicurhati sama teman-teman, cak apa sih amalane kok iso Qur'ane lancar gitu kan? Apa sih amalane kok iso ngono? Aku kok penasaran, kok aku gak iso kok sampean? Kok saya nggak bisa seperti itu? Amalannya apa? Ayo dibagi po, ojo dibek dhewe, jangan diambil sendiri.
Terus saya berkali-kali menjelaskan juga bahwasanya nggak ada amalan apapun. Terus amalannya cukup deres. Amalannya cukup deres. Saya tanya guru saya dari ujung A sampai Z pun jawabannya sama seperti itu. Nek pengen lancar ya kudu deres. Kalau mau lancar ya harus deres. Cuma itu jawabannya. Kalau males, ya jok males. Singkat jawabannya, singkat, padat dan jelas. Gimana caranya agar nggak males? Ya jok males. Gak ono donga ben gak males gak ono. Nek kalau memang dari anaknya dasarnya males ya tetap males. Terus gimana caranya agar menghilangkan males? Ya jok males. Cukup begitu jawaban dari beliau. Jadi kalau orang Al-Quran, dawuhnya Yai Anas itu, ya wis wong Quran ya amalane ya Quran iku gak usah aneh-aneh. Kalau orang Al-Quran ya amalannya cukup Al-Quran itu diteladeni, diistiqomai. Ya gak usah aneh-aneh sing liyane. Al-Quran itu paling utama dari yang lainnya. Fadlul Quran ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqihi. Jadi keutamaan Al-Quran itu di atas kalam-kalam yang lain, kalimat-kalimat thayyibah yang lain, tahlil, tahmid, apa sholawat, istighfar. Itu seperti keutamaan Allah terhadap hambanya. Nah, saking istimewanya Al-Quran. Karena saking istimewanya Al-Quran, jadi Allah memperumpamakan perbandingan Al-Quran dengan kalam-kalam yang lain itu seperti derajat Allah di atas makhluk-makhluknya, seperti itu. Jadi nggak ada amalan khusus. Saya sering kali bertanya sama guru-guru yang lanyah-lanyah begitu ya, yang lancar-lancar. Ya jawabannya cuma itu, deres. Sekarang sing liyane. Mungkin kalau capek deres bisa diisi sholawat atau istighfar gitu ya. Nggak aneh-aneh ditambah hizib opo ben sakti ngono gak usah aneh-aneh, nggak ada. Cukup Al-Qur'an itu deres. Itu sudah lebih dari cukup kalau bisa istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai apa Mbak? Poin yang kedua itu apa Mbak? Poin yang kedua yaitu mengenai tentang bentuk mengaplikasikan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana cara untuk aplikasian? Ya sebetulnya yang paling berat itu sebetulnya ini dari seorang penghafal Quran ya amalannya ini. Kalau di pondok saya kan ada moto Hamilul Quran, lafdhan wa maknan wa amalan kan. Jadi kita hafal Al-Quran, ya lafadznya, ya isi kandungannya, ya pengamalannya atau pengaplikasiannya. Dan yang paling berat yang amalannya ini. Seringkali kita mudah untuk berbicara, mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan ya. Gampang nyuruh orang berbuat baik itu gampang, tapi melakukan sendiri itu yang sulit. Ngerti kan? Okay. Kalau kata Gus Baha, kata beliau, hidup itu nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko. Yang penting kita nggak berbuat maksiat, ya kita nggak menyusahkan orang lain, ya kita bisa bermanfaat dengan apa yang ada di diri kita. Wis itu cukup, nggak usah aneh-aneh. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan kita nggak membuat masalah terhadap orang lain, dengan kita berusaha sebaik mungkin berbuat baik kepada orang lain, itu sudah lebih dari cukup. Kalau kata beliau seperti itu. Saya pribadi bukan termasuk orang yang ketika memberi pesan saya pun bisa langsung berbuat seperti itu, enggak. Bahkan seringkali saya berpesan kepada adik-adik saya di pondok dan saya pun belum istiqomah di bidang situ, seperti itu katakan. Kalau pesan-pesan Al-Quran kan sebetulnya sudah jelas, yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin seperti sholat tepat pada waktunya, ya
sholat tepat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ditambah lagi sholat berjamaah. Kalau bisa lebih baik sholat berjamaah di masjid. Seperti yang jenengan tahu sendiri keutamaan sholat jamaah itu seperti apa. Terus bisa juga ditambah sholat sunnah, tahajud, duha mungkin. Yang ringan-ringan sajalah. Nggak usah terlalu berat. Yang bisa kita amalkan dari Al-Quran yang ringan-ringan dulu yaitu kita amalkan. Tahajud, duha, katakanlah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kalau kata guru saya nafilah di sini itu bonus. Nafilatan lak, bonus bagimu. Jadi orang yang istiqomah sholat tahajud sudah bisa dipastikan dia akan mendapat bonus dari Allah, mendapatkan door prize begitu ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidur ketika malam. Yes. Terus jujur dalam bertindak, jujur dalam bertindak. Ketika dulu orang tua wali santri itu sempat sowan sama kiai gitu kan. Kiai, saya titip anak saya. Ini tujuannya ke sini mau menghafalkan Al-Quran, mohon doanya, begitulah. Terus ditanya sama kiai, Bapak ini kerjaannya apa? Saya berdagang kiai di pasar. Oh iya, kalau menghitung sesuatu apa itu timbangan ya. Kalau menimbang sesuatu jangan dikurangi ya. Kalau bisa dilebihkan. Jangan sampai dikurangi, jangan sampai zalim. Karena Allah itu enggak suka wailul mutaffifin kata beliau. Kalau sampean berdagang ya berdaganglah yang baik. Kalau menimbang makanan ataupun apa jangan sampai dikurangi. Justru kalau bisa dilebihkan. Karena di situ letak sedekah sampean seperti itu. Insya Allah nanti anaknya akan diberi kemudahan dalam menghafal. Yes. Ya jujur dalam bertindak ya seperti itu. Kurang lebih contohnya. Jujur dalam berkata ya, bertutur kata yang baik. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kalau di Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Seperti itu, berkata yang baik. Kalau kita mahasiswa seumpama, kalau nggak masuk ya jangan titip absen kan sudah cukup seperti itu. Kadang kan ya nggak sampai untuk saya juga seperti itu dulu. Nggak masuk tapi absennya tertulis masuk seperti itu kan itu kurang baik. Sebenarnya mudah-mudah saja sih Mbak kalau mau menerapkan dalam Al-Quran yang ringan-ringan saja lah, nggak usah yang aneh-aneh. Terus juga kalau pulang kita berusaha mungkin membantu orang tua apa yang kita bisa selama di rumah ya kita bantu. Kalau bisanya masak ya bantu masak, bisanya nyuci ya nyuci, bisanya bersih-bersih rumah ya bersih-bersih rumah. Ini gimana kalau di rumah kita bisa membahagiakan ayah ibu lah. Setidaknya kita bisa meringankan beban selama di rumah, nggak hanya rebahan atau tiduran atau yang lain sebagainya. Terus yang paling sering dinasehatkan oleh guru kami ya, guru saya, terutama ketika saya mau berangkat ke MTQ gitu kan, MTQ pasti pesan beliau itu niatnya ditata. Yang pertama niatnya ditata yang benar, nggak usah aneh-aneh, nggak usah niat untuk mencari juara, jangan sampai niat ingin dimuliakan orang, jangan sampai niat mencari dunia lah. Pokoknya yang pertama niatnya harus ditata lillahi ta'ala. Ya, yang kedua yang pasti beliau pesankan itu ojo lali sedekah. Pasti beliau berpesan seperti itu.
engko yo nek awakmu wis tutuk nang tempat musabaqah semanggon musabaqah. Golek nang kono wong sing sekirane gak mampu, terus awakmu sedekah nang kono, infak, ngekei wong iku dhuwit sak isomu, seperti itu. Ya nggak hanya ketika lomba saja ya, di kehidupan sehari-hari pun sebisa mungkin kita kalau punya kelebihan harta ya harus dikeluarkan, jangan disimpan sendiri. Suatu ketika saya pernah tanya sama Yai Musain begini, bukan saya yang tanya, teman saya tanya, Yai, nisab itu apa sih gitu? Tahu nisab Mbak ya? Nisab zakat itu loh Mbak. Iya, nisab. Nah ya, nah, beliau teman saya itu tanya seperti itu, nisab itu apa sih? Terus Yai Musain itu mesem gitu. Iya ya, apa nih? Nisab itu apa ya? Beliau ngerjai gitu. Nisab itu apa ya? Gitu kok ya, kalau ini kita ngeliat bulan semertap. Terus beliau bilangnya gitu. Nisab itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang pelit katanya. Orang-orang yang kiri. Jadi dia nunggu nisab dulu baru zakat. Baru zakat. Gawe wong sing pelit. Nek gawe awak-awakan sing ngerti ilmu ini aja sampai ngenteni sak nisab baru sedekah. Ya sak isone kudu sedekah. Kalau bisa setiap hari ya setiap hari sedekah seperti itu kan. Nek isak seminggu pisan ya seminggu pisan sedekah. Di sedekah itu tidak harus menunggu 1 tahun, tidak harus menunggu uangnya banyak baru sedekah. Sebisa mungkin kita sedekah karena di kanan kiri kita kan masih banyak yang orang kekurangan. Bahkan ada suatu dialog dalam Al-Quran yang bunyinya gimana ya? Ayah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Jadi besok ketika di hari kiamat ini orang-orang yang sudah meninggal itu permintaannya cuma satu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi mereka minta dikembalikan ke dunia hanya untuk sekedar bisa bersedekah. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, maksudnya agar mereka bisa bersedekah seperti itu. Saking besarnya pahala sedekah, ya, saking besarnya pahala sedekah sampai orang-orang yang meninggal pun ingin dihidupkan dalam waktu yang sejenak hanya untuk bersedekah seperti itu. Dia monggo kalau kita punya kelebihan uang ya sebisa mungkin berbagi ya. Mungkin sebagian dari jenengan pernah dengar kisah yang seorang pelacur yang hampir seluruh hidupnya itu dia buat untuk berbuat zina begitu. Tapi di akhir hidupnya dia sempat memberi makan anjing. Terus ternyata itu yang menjadikannya masuk surga gara-gara memberi makan kepada anjing itu kan. Kan saking besarnya pahala sedekah seperti itu. Ya mungkin enteng-enteng saja lah Mbak yang bisa kita amalkan sehari-hari. Seperti yang saya jelaskan barusan. Iya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga apa? Prestasi apa tadi? Poinnya yang ketiga? Yang ketiga poinnya apa tadi, Mbak? Yang ketiga poinnya bagaimana Al-Quran sebagai prestasi dan inspirasi. Ya, Ustaz. Ya. Jadi di pondok saya sendiri di MKIS itu sejauh yang pernah diteliti sama kawan-kawannya. Jadi kalau anak mempunyai Al-Quran yang bagus, hafalan yang bagus, itu kemungkinan besar dia prestasi akademiknya juga bagus seperti itu. Sudah berkali-kali diteliti dan saya kira nggak hanya di pondok saya, di pondok-pondok lain mungkin juga seperti itu.
anak yang dengan kemampuan bacaan Al-Quran yang bagus, katakanlah prestasi di bidang Al-Qurannya bagus, itu nanti sinkron dengan prestasi di akademiknya, nggak bertolak belakang. Terus pernah saya baca di internet begitu, penelitian orang-orang Jepang itu pernah meneliti katanya. Jadi kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tahlil ya. Jadi ceritanya begini, orang Jepang itu dulu melihat kiai ketika wiritan setelah sholat itu baca la ilaha illallah itu loh. Kan sampai kepalanya geleng-geleng ini. Kok bisa ya mereka sehusyuk itu gitu. Apa yang dibaca itu apa? Kan mereka penasaran. Justru yang meneliti seperti ini bukan orang kita, malah orang Jepang yang notabene bukan orang Islam gitu kan. Setelah diteliti, ternyata bacaan tahlil itu dibaca 100 kali saja, itu sudah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kinerja otak. Jadi sudah bisa dipastikan kalau orang setiap harinya sering membaca kalimat tahlil, ini pasti orangnya cerdas-cerdas. Entah dalam bidang apa yang dia tekuni, pasti dia mempunyai kemampuan kinerja otak yang lebih dari kawan-kawan yang lain seperti itu. Ya artinya kalau kita ibaratkan ya, ini kalimat tahlil aja seperti ini dampaknya. Apalagi Al-Quran yang notabene lebih baik, lebih unggul dari kalimat thayyibah manapun ya. Yang tadi saya sebutkan fadlul Quran ala sairil kalami kafadlillah yang ala khalqihi. Jadi ya sudah pasti kalau nggak mengagetkan lah kalau orang yang punya prestasi di bidang Al-Quran, dia akademiknya juga bagus. Ya wes, memang seperti itu jalannya. Terus kalau berbicara mengenai prestasi, menurut saya prestasi itu sangat luas ya cakupannya. Enggak hanya prestasi yang dapat piala, enggak hanya gitu. Jadi prestasi itu enggak hanya berupa piala begitu saja, enggak. Saya kurang setuju kalau prestasi hanya berupa piala, karena itu mengecilkan cakupan dari arti kata prestasi itu sendiri. Prestasi itu banyak macamnya, nggak harus berupa piala. Orang sekarang mungkin berpikirnya, oh iya aku gak tahu juara rek, biar aku aku sesuk mben kayak apa, aku besok harus gimana, kan takut. Karena mereka mengukur sebuah prestasi itu hanya dari sekedar piala. Kalau saya pribadi nggak seperti itu, prestasi itu sangat luas ya cakupannya. Orang menjadi guru TPQ di desanya itu sebuah prestasi menurut saya, prestasi yang benar-benar membanggakan, karena nggak semua orang bisa itu. Nah, jangankan orang yang di rumah ya, di pondok saja, mondok bertahun-tahun, kadang mereka kembali ke rumah juga belum berani ngisi di TPQ. Ya. Menurut saya itu sudah prestasi yang membanggakan ya. Kalau saya besok punya anak terus dia mau ngulang Al-Quran, wis tak bangga-bangga, wis wapi tenan sama anak, tak bilang gitu ya. Jadi mau mengajar di Al-Quran itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Itu sudah sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Terus ada juga terkadang anak yang sudah mandiri, tidak pernah minta uang jajan sama orang tuanya. Dia sudah bisa mencari uang jajan sendiri, mandiri lah katakanlah. Itu sudah, menurut saya sudah bagian dari prestasi yang juga patut dibanggakan. Karena nggak semua anak ya bisa seperti itu. Kadang saya sendiri juga masih sering minta sama ibu seperti itu. Dan juga seringkali saya iri melihat kawan-kawan yang seusaha saya yang bisa usaha sendiri seperti itu. Itu juga sebuah prestasi. Terus ada lagi, jenengan katakanlah hidup dimanapun, di lingkungan kampus lah atau di rumah lah, dengan tidak menyusahkan orang lain ya, dengan kehadiran jenengan yang tidak
mengusik orang lain, tidak mengganggu orang lain, itu sudah prestasi menurut saya. Ya. Sampean nggak neko-neko, setiap kedatangan sampean itu selalu dinantikan semua. Arek iki apik, arek iki loman semua. Itu kan sudah prestasi. Nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi cakupan dari arti kata prestasi itu sangat luas. Nggak bisa dipersempit dengan sekedar piala atau yang lain sebagainya. Enggak. Semua orang bisa berprestasi. Ya semua orang bisa bermanfaat dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti itu. Itu mungkin kalau dari poin-poin pembahasannya. Mungkin saya bisa sedikit menambahi dari pengalaman saya pribadi selama menghafal. Seperti yang saya ceritakan di awal, orang tua saya itu meskipun nggak hafid Al-Quran, tapi beliau sangat senang ketika melihat seorang hafid, santri yang hafid begitulah, senang terus dimuliakan ketika di rumah itu diundang ke rumah benar-benar dijamu begitu ya. Jadi guru saya pernah berpesan, pokoknya kalau seorang anak itu ingin sukses harus ada 3 segitiga yang bersambung satu sama lain. Segitiga itu yang pertama, titik pertama itu guru, titik keduanya orang tua, yang titik ketiga itu murid atau santri. Di 3 titik ini harus selalu bersambung. Maksudnya gimana? Ya maksudnya orang tua, guru ya, pertama guru, selain dia harus istiqomah, dia juga harus benar-benar mendoakan santri-santrinya, benar-benar mendoakan muridnya. Istiqomah mengajar, kalau di pondok istiqomah nunggu setoran, juga istiqomah mendoakan murid-muridnya. Orang tua juga seperti itu. Istiqomah dalam mencari nafkah untuk anaknya di pondok, nafkah yang halal tentunya ya. Dan istiqomah juga mendoakan anak-anaknya agar supaya bisa sukses. Dan santri atau murid, kita sebagai murid juga harus seperti itu. Selain kita harus bersungguh-sungguh, beristiqomah dalam apa yang kita tempuh, apa yang kita jalankan, program apa yang kita jalankan, kita juga harus sering mendoakan guru dan orang tua kita, seperti itu. Jadi kalau 3 segitiga ini selalu sambung, insya Allah kesuksesan itu sudah ada di depan mata, seperti itu. Kalau ada salah satunya saja yang konslet semua, katakanlah konslet, pasti akan berpengaruh pada yang lain. Misalkan orang tuanya dia mencari nafkah sudah baik lah, tapi dia tidak pernah bangun malam mendoakan anak-anaknya, kan pasti berpengaruh. Atau bisa juga orang tuanya sudah bagus, anaknya sudah bagus, gurunya ternyata malas-malesan, kadang datang, kadang enggak. Itu pasti juga berpengaruh. Kadang juga orang tuanya sudah bagus, gurunya sudah bagus, ternyata santrinya yang malas, anaknya yang malas. Itu pasti akan berpengaruh terhadap kesuksesannya nanti. Jadi kalau tiga titik ini bisa sambung dan sama-sama baik, insya Allah nanti akan berdampak baik pula terhadap prestasi anak-anaknya, seperti itu. Terus sebagai orang NU ya, kita seringkali mendengar kata atau istilah tawasul, seringkali diajak sama orang tua kita ziarah ke makam, seperti itu. Ya, saya pribadi mungkin juga ingin menyampaikan pesan ini karena menurut saya tawasul itu punya peranan penting gitu. Jadi kalau kita melihat kita sendirilah, katakanlah ada iki sapa to, kita ini bisa apa kalau tanpa guru-guru, kalau tanpa kiai-kiai kita ini bisa apa, kan nggak bisa apa-apa. Jadi
harapannya dengan tawasul itu tadi kita bisa sambung dengan para kiai, para masyai, yang pastinya beliau nggak pernah absen mendoakan santri-santrinya. Barangkali dengan tawasul itu kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, ya. Semua yang kita hajatkan itu terkabul seperti itu. Karena sebagai orang NU saya harus menyampaikan itu mungkin. Jadi, ya termasuk ziarah ke makbaro, ke makom. Dulu ada ceritanya seorang DPR kalau nggak salah DPR di Kabupaten Jombang, anaknya itu dua-duanya mondok, punya anak dua dan dua-duanya mondok, dan keduanya ini sama-sama berprestasi gitu di pondoknya masing-masing sama-sama berprestasi. Ketika ditanya, kan sangat jarang ada anak DPR sukses di bidang keilmuan kan Pak, di bidang agama. Paling-paling juga kalau anak DPR nanti arahnya ke umum. Ini enggak anak DPR tapi dua-duanya sukses di bidang agama. Yang satu hafal Al-Quran, yang satu sukses di pondok salafnya. Ketika ditanya, jenengan amalannya apa Pak? Mboten enten napa-napa, saya cuma setiap kunjungan ke daerah mana saya pasti tanya orang yang babat alas di situ. Ngerti babat alas ya? Babat alas itu kayak menyebarkan Islam di situ, atau katakanlah tokoh penting di daerah tersebut. Jadi beliau bilangnya begitu. Setiap berkunjungan, kan kalau DPR kan biasanya ada kunjungan apa gitu. Setiap kunjungan itu pasti disempatkan untuk ziarah ke makam aulia yang ada di situ. Jadi seperti itu. Banyak tips sukses untuk kita bisa lakukan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjut dengan tanya jawab. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz untuk motivasinya, untuk segala ceritanya yang bisa membuat kita bangkit lagi dalam menjadi keluarga Qurani ya. Okay. Ya, banyak sekali cerita-cerita dari Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Abu Ya Said Maliki, kemudian bagaimana cara kita menjadi Al-Qurani, yaitu dari lafdan, maknan, ya gimana? Amalan. Ya, dari sini mungkin ada yang mau bertanya, bisa lewat chat ataupun juga bisa melambaikan tangan, atau bisa juga untuk menyuarakan di. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Latif Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, terkadang seorang penghafal Al-Quran itu jika fokus pada hafalan, maka akademiknya tidak terlalu bagus. Begitupun sebaliknya, bagaimana Ustadz mengenai pandangan ini? Nah, bagaimana Ustadz? Sudah masuk dalam pertanyaan? Ya. Bisa jawab langsung? Ya, langsung. Oke, monggo. Langsung saya jawab aja ya. Oke. Jadi sebagaimana yang kita tahu Al-Quran itu kan istimewa gitu Mbak ya. Sampai neraka pun nggak berani membakar orang yang di dalam hatinya itu terdapat Al-Quran. Seperti itu kan. Sampai-sampai orang yang hafal Al-Quran dianggap oleh Allah sebagai keluarganya. Ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh, orang-orang terpilih lah katakan, orang-orang terkhususnya. Karena Al-Quran ini bersifat istimewa begitu, sangat-sangat istimewa, otomatis perjuangan kita pun harus tak kalah istimewanya. Setiap sesuatu yang istimewa, setiap sesuatu yang luar biasa itu tidak pernah didapatkan dengan cara yang biasa. Harus melalui cara yang sama luar biasanya. Seperti itu. Kalau kita hanya sekedar pengen sesuatu yang istimewa tapi caranya biasa kan nggak masuk gitu lah. Nggak masuk lah. Harus sesuai. Nah,
saya kembalikan ke pertanyaan ini tadi. Biasanya kalau Al-Qur'annya fokus terhadap hafalan Al-Qur'annya, maka akademiknya tidak terlalu bagus. Oke, mungkin sebagian seperti itu. Kalau saya di pondok saya tidak seperti itu. Jadi di pondok kami itu sekolahnya dari jam 7 pagi sampai jam 12. Kurang lebih ada 5 jam. 5 jam. Dan itu tidak semuanya ada guru. Jadi nggak semua guru di setiap jam mata pelajaran itu hadir. Sebagian besar itu nggak hadir, yang mana waktu kosong itu dibuat anak-anak untuk mengaji, merojaah. Seperti itu. Ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi waktu kosong itu dibuat untuk mengaji. Akhirnya apa? Akhirnya kebanyakan santri di pondok saya 3 tahun itu sudah selesai. 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada juga yang 2 tahun itu sudah selesai menghafalnya. Dan rata-rata ya, akademiknya pun juga bagus gitu loh. Akademiknya pun juga bagus di pondok. Kalau kita kan mungkin mengukur akademik ya dari segi prestasi mungkin kan. Dia ikut lomba MFQ semua. Dia bagus, suruh menghafal kisi-kisi itu bagus dia. Cepat. Atau kita bisa ukur dari nilai UN-nya. Nilai UN-nya juga bagus-bagus, katakanlah seperti itu. Atau bisa dilihat dari prestasi di bidang lain. Katakanlah dia muhadharah ataupun ya muhadharah bahasa asing, semua bahasa Inggris, bahasa Arab. Rata-rata mereka bagus. Anak-anak yang kemampuan Al-Qur'annya bagus, itu biasanya seimbang gitu loh. Cuma begini, seperti yang saya bilang di awal, karena Al-Qur'an itu istimewa, dia juga harus jadi prioritas. Jangan sampai Al-Qur'an jadi pilihan yang kedua. Jadi tetap ketika kita membagi fokus, harus lebih banyak fokus terhadap Al-Qur'annya, bukan yang bidang satunya. Insya Allah kalau kita fokus utamanya tertuju sama Al-Qur'an, yang lain akan mengikuti. Mungkin pandangan saya seperti itu. Jadi Quran ini jangan diduakan seperti itu. Quran itu harus tetap jadi prioritas, jadi yang utama. Nah, insya Allah nanti yang lain itu akan mengikuti seperti itu. Sampun. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, ini sering kali terjadi pada anak-anak ya. Biasanya kadang kalau kayak udah kuliah kan sibuk dengan tugas yang banyak. Nah, lalu menurut Ustadz, bagaimana cara untuk memanage bagaimana Al-Quran dan kuliah itu seimbang juga gitu. Ini kadang-kadang harus Qurannya dulu, apa tugasnya dulu. Halo? Gimana Mbak? Ya. Halo, bisa diulangi Oh ya. pertanyaannya. Ya begini Ustadz, terkadang seringkali terjadi apa ya kayak kesinambungan dari Al-Quran dan tugas. Apalagi kalau sudah anak yang kuliah itu ya, kuliah kan banyak tugasnya Ustadz nih. Terus bagaimana cara memanage yang rutin, kadang-kadang juga terlena dengan tugas begitu. Sekarang sudah? Ya sudah. Bagaimana Al-Quran itu sebagai candu gitu Ustadz maksudnya? Gini, sekarang kita satu hari punya waktu berapa sih? Berapa jam kita satu hari? 24 jam kan? Masa iya sih 24 jam itu hanya untuk tugas, hanya untuk mikiran tugas sampai pusing begitu? Masa iya? Saya bertanya ini masa enggak? Kalau saya pribadi pun pernah kuliah dan sering juga dapat tugas, tapi ya masa iya selama 24 jam harus untuk tugas semua? Terkadang kita sering menyalahkan keadaan tanpa pernah menyalahkan diri kita sendiri, begitu Mbak. Kita itu nggak sadar kalau kita itu malas gitu loh. Malas, tapi yang dibuat alasan karena keadaannya nggak mendukung, karena tugas banyak. Enggak.
tugasnya lu sak piro to, mosok langsung tugas ada 10 kan enggak, paling 1 2. Waktu kita itu 24 jam, 24 jam. Kalau jenengan bisa bagi 24 jam itu, kalau untuk anak yang mabar ya, mabar ML semua itu dapat berapa war itu? Saking banyaknya toh. Banyak itu Mbak, 24 jam itu bukan waktu yang sedikit loh. Nah, tapi mungkin memang kalau ketika dibuat ngaji 1 jam itu rasanya kayak 10 jam begitu ya. Enggak, dan itu enggak hanya terjadi ke sampean, ke saya pun seperti itu. Ya memang seperti itu. Kalau apa itu ya? Entah ini hadis atau pepatah yang huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat, seperti itu. Jadi perkara-perkara surgawi itu memang dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita senangi. Sedangkan perkara-perkara yang menuju ke neraka, bahasanya kurang baik, itu dikelilingi oleh syahwat. Sesuatu yang kita senangi. Ya seperti itu memang keadaannya. Tinggal sekarang kita kembali ke diri kita masing-masing. Kira-kira kita bisa nggak memprioritaskan Al-Quran itu sendiri? Kita bisa nggak menjadikan Al-Quran itu yang istimewa dalam hidup kita? Kalau kita bisa, saya yakin sesibuk apapun kita pasti akan menyempatkan diri untuk murajaah Ya, seperti itu. Ya, terima kasih jawabnya. Lanjut untuk pertanyaan kedua dari Khofifah. Bagaimana cara mengimbangi menjaga hafal Quran dengan mengikuti kegiatan organisasi yang sifatnya kurang mendukung Qurani, misalnya mengikuti pendakian. Nah, itu bagaimana Ustadz? Antara mengikuti pendakian itu setiap hari lah. Kan enggak juga kan? Apa setiap hari begitu mengikuti pendakian? Enggak juga kan loh. Paling juga berapa bulan sekali gitu kan. Maksudnya ini mengikuti pendakian seperti apa? Kayak mendaki gunung gitu kan Mbak ya? Mbak Indah? Mana Indah? Khofifah? Bisa disuarakan? Bisa dibuka? Iya Ustadz. Maksudnya kayak waktu perjalanan pendakian itu kan kita kadang nggak ada waktu gitu buat menyempatkan. Nah itu kira-kira kalau misalnya beberapa minggu, apakah bagaimana caranya mengimbangi gitu Ustaz? Ya kalau saya pribadi ketika, kan menurut saya mendaki gunung itu hobi lah katakanlah hobi. Kalau saya terus terang nggak suka mendaki gunung, saya lebih suka ke main-main ke pantai begitu kan. Saya anggap itu refreshing aja Mbak, sekedar refreshing aja. Terus gimana kalau kegiatannya seperti itu, apa menyita banyak waktu begitu maksudnya? Kalau saya pribadi sih refreshing nggak harus setiap saat ya, mungkin sesekali iya, mungkin sekali. Dan ketika refreshing ya memang benar-benar refreshing, nggak kepikiran yang lain, kepikirannya refreshing begitu aja. Pikiran tentang Al-Qur'annya, deresnya ya di lain waktu seperti itu. Nah, tapi kan nggak mungkin setiap hari kita refreshing, pasti ada kalanya enggak toh. Ya ketika waktu-waktu luang itu sempatkan. Tetaplah kita bagaimana berusaha sebaik mungkin, berusaha sebisa mungkin agar Al-Quran itu menjadi prioritas, menjadi kekasih kita. Nah, kalau yang namanya kekasih kan pasti jadi prioritas. Apapun itu kalau sudah kekasihnya yang minta, pasti itu yang didahulukan. Kan pasti seperti itu. Ya intinya seperti itu. Dengan kalau sudah bisa menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran, sudah pasti nanti akan bisa membagi atau berusaha membagi waktunya sebaik mungkin, seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin Mbak? Ya, ini dari Nadif, yaitu bahwa mengenai penjelasan tentang bagaimana neraka tidak berani membakar orang yang menghafal Quran.
dan jasadnya utuh di dalam kubur. Pertanyaannya, apakah harus 30 juz atau hanya beberapa surat aja? Nah, menurut pandangan Ustadz bagaimana? Saya kalau yang saya sampaikan itu tadi hadis ya. Hadis. Kalau di hadisnya itu bunyinya gini, Iqra'ul Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Jadi bacalah Al-Qur'an karena Allah tidak akan menyiksa hati yang berisi Al-Qur'an atau hati seseorang yang hafal Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbal Qur'ana falyabshir. Nah, sesungguhnya Al-Qur'an itu hidangan dari Allah. Barang siapa yang masuk padanya, maka ia akan aman. Dan barang siapa mencintai Al-Qur'an, maka bergembiralah. Kurang lebih hadisnya seperti itu. Tapi masalahnya seperti ini. Ketika kita meninggal besok loh, ketika kita meninggal, apakah Al-Quran itu masih ada dalam hati kita? Pertanyaannya sesingkat itu. Boleh kita mengklaim kita ini hafal 30 juz atau pernah hafal 30 juz. Tapi ketika kuncinya ya ketika besok meninggal, apakah Quran itu menjadi bekal kita atau tidak? Makanya orang banyak yang berdoa, Allahumma khtim lana bil khair, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khotimah. Ya, kalau yang hafal Quran, ya Allah semoga Al-Quran ini masih ada di dada kami sampai besok hari kiamat, sampai waktu menghadap panjenengan seperti itu. Kalau Quran, selama Al-Quran itu tetap berada di hati orang tersebut, sesuai hadis yang telah disampaikan, sudah pasti neraka tidak berani. Neraka itu makhluk kok Mbak, sama-sama makhluk seperti kita. Dan paling mulianya makhluk kan ya Rasulullah dan Al-Qur'annya itu tadi. Ya. Al-Qur'an itu kalau Rasulullah kan paling mulianya makhluk dari manusia. Kalau Al-Qur'an paling mulianya makhluk dari kalamullah yang paling mulia, ya Al-Qur'an yang paling utama, seperti itu. Dan neraka otomatis kan derajatnya di bawah Al-Quran, di bawah Kanjeng Nabi kalau sama-sama makhluknya seperti itu. Nah, cuma pertanyaannya yaitu tadi, apakah kita ketika meninggal masih di dalam. Halo? Mana? Kita halo? Ya, halo Ustadz, monggo. Halo? Ya, iya, halo, sudah kedengaran. Ya. Halo? Halo? Ya, sudah Ustadz, monggo. Suaranya sudah muncul. Sudah mulai kedengaran. Videonya. Ya. Ya itu tadi Mbak. Ya, memang benar kalau selama Al-Quran itu ada tertancap dalam hati, saya kira kalau menurut hadis itu tadi, Halo? Kenapa ini? Bagaimana? Halo? Sinyalnya, ta?
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Jadi monggo Ustaz. langsung penutupan aja, Mbak. Penutupan. Iya. Ini udah masih ada 2 pertanyaan lagi Halo. Ustaz. Ya. Sudah masuk lagi. Iya, masih ada pertanyaan lagi mengenai ini. Bagaimana tips ketika sukses mengikuti musabaqah tafsir Quran? Tafsir. Ya. Musabaqah tafsir. Halo. Ya, halo. Ya, musabaqah tafsir. Ya, Ustadz. Oh ya. Jadi tafsir itu sendiri ketepatan yang saya ikuti itu cabang tafsir bahasa Arab ya. Tafsir bahasa Arab itu ketika di musabaqah itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan hafalan, soal hafalan. Yang kedua soal tafsir. Soal hafalan ini 30 juz. Terus soal tafsirnya itu ada 1 juz, tapi di situ penjabarannya harus menggunakan bahasa Arab. Tipsnya seperti apa? Yang pertama ya sudah pasti harus lancar 30 juz seperti itu. Karena pertanyaannya di situ mencakup 30 juz. Mau nggak mau ya harus MHQ harus lancar dulu. Kalau MHQ-nya sudah lancar, nanti tafsir itu sebenarnya menurut saya lebih mudah tafsirnya daripada MHQ-nya, Mbak. Karena MHQ ini butuh kejelian, butuh ketelitian, dan latihannya sangat lama kalau MHQ latihannya kan lama, prosesnya juga lama. Jadi kalau MHQ-nya sudah bagus, insya Allah nanti tafsirnya gampang. Nah, kalau tafsir bahasa Arab sendiri, itu ada beberapa kitab panduan, tapi yang biasanya dipakai di musabaqah itu yang tafsir Munir sama tafsir Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir itu di situ lengkap sama sababun nuzulnya, terus di situ dia munasabah ayat bil ayatnya itu bagus. Jadi ayat 1 disambungkan dengan ayat yang lain. Ayat ini disambungkan dengan hadis yang berhubungan dengan pembahasan ini. Jadi enaknya di situ kita ketika menjelaskan itu nyambung kemana-mana gitu. Ayat ini sangkut pautnya sama ayat ini dan sebagainya. Itu yang tafsir Ibnu Katsir 4 jilid itu. Terus kalau untuk penjelasannya ya untuk poin-poin penting atau lataif tafsirnya itu biasanya pembahasannya itu lebih aktual aja sih karena yang pengarangnya kan ulama kontemporer bukan ulama klasik, jadi lebih bisa disesuaikan dengan zaman yang sekarang yang tafsir Munir itu. Kalau nggak salah pengarangnya Wahab Az-Zuhaili yang tafsir Munir. Jadi ya belajar dari situ, belajar dari tafsir Munir sama tafsir Ibnu Katsir. Terus yang paling penting harus ada guru, jangan belajar otodidak ya. Yang paling penting itu harus ada guru. Saya dulu pembinaan itu ke Jombang, ke Denanyar, ke mana itu Peterongan, ke Gus Awi sama ke Sidoarjo. Sidoarjo itu sama Ustadz Mudawi. Jadi pembinaannya itu intens begitu. Hampir 1 bulan itu mungkin ada 4 kali mungkin ya. Jadi pembinaan riwari begitu. Kalau ada gurunya pasti lebih mudah nanti daripada belajar sendiri. Karena ketika kita nggak tahu itu pasti ada yang ditanyakan. Mungkin itu sih tipsnya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara ini ada pertanyaan yaitu bagaimana sebagai penghafal yang belum mungkin ketika bertemu atau berkumpul dengan teman senior yang sudah mungkinnya luar biasa. Namun bagaimana cara menyikapi rasa yang tidak kepedean. Jadi ketika ketemu orang yang sudah mungkin kita merasa minder gitu Ustadz. Bagaimana? Ya merasa minder itu karena mungkin belum lancar segitu, takut disuruh. Biasanya kalau kita kumpul sama
teman-teman senior takutnya disuruh hataman bil ghaib, biasanya begitu. Saya juga pernah mengalami masa-masa itu sih. Tepatnya ketika selesai menghafal ya. Awal-awal selesai saya hatam itu ya belum lancar toh Mbak. Yang namanya menghafal, terus masa iya sih bisa sulapan langsung lancar gitu. Makanya saya kurang setuju aja kalau ada program cepet-cepetan seperti itu. Karena kasihan yang menghafalnya nanti. Saya dulu juga awal-awal hatam seperti itu. Enggak langsung lancar gitu ya, enggak langsung MHQ-an terus mulus terus, enggak, pasti berproses. Dulu saya kaget, pertama kali kaget itu ketika saya disuruh hataman, diundang hataman sama tetangga saya. Dan di situ ada 3 orang, salah satunya saya. Dan saya yang waktu itu masih aliyah. Yang 2 orang ini sudah badal begitulah. Ya guru saya, senior di MQ, senior di Madrasatul Quran sudah berkeluarga dan beliau memang dikenal Qur'annya lanyah begitu. Akhirnya apa? Ketika hataman ya, yang beliau berdua itu sudah bisa bil ghaib, sedangkan saya masih binador, belum berani cul-culan bahasanya, belum berani tutup Quran. Kadang masih ciluk bab gitu. Jadi kalau lupa dibuka, tutup lagi, ciluk bab gitulah. Istilahnya kan ciluk bab gitu ya. Terus waktu itu yang Bapak senior itu tadi bilang, loh, wis mari Qur'ane kok lapis buka Quran barang, wis gak usah ditutup Qur'ane. Yang namanya waktu itu masih awal-awal kan belum berani ya. Belum berani. Terus sama beliau, wis ayo tak semakno, wis gak usah ndelok-ndelok Quran barang. Wis hatam kok sik ndelok Quran, bilangnya gitu. Ayo tak simakkan. Ya wis, dengan sangat-sangat terpaksa akhirnya saya membaca pertama kali di mic. Di situ disimak sama beliau berdua dan itu nggak pakai Quran. Ya bisa dibayangkan jumlah salahnya ada berapa, saking wakil lah, banyak salahnya. Cuma dari situ saya sadar gitu loh. Oh, memang prosesnya nggak bisa singkat, nggak bisa instan. Saya harus membenahi diri. Kalau saya seperti ini terus-terusan ya saya akan selalu merasa minder ketika bersama beliau-beliau. Akhirnya di situ ya muncul semangat baru ya, muncul inspirasi baru. Dalam hati saya pokoknya beberapa tahun mendatang saya harus berani jul-julan, saya harus bisa seperti Bapak itu, seperti itu. Akhirnya ya termotivasi. Singkat cerita, saya dulu setelah itu langsung 1 hari itu saya program sendiri, pokoknya 1 hari minimal saya mengaji itu 5 juz. Dulu sempat tanya sama kakak-kakak senior kan, gimana agar lebih mudah ngaji dalam 1 hari 5 juz. Yus, disamakan kayak sholat aja. Sholat kan 1 hari ada 5 waktu, jadi setiap selesai sholat itu 1 juz, cukup. Waktu itu karena masih aliyah ya, belum kuliah, belum ada tugas-tugas begitu, jadi enak-enak saja 1 hari 5 juz. Setelah subuh 1 juz, setelah sholat duhur 1 juz, setelah sholat asar 1 juz. Karena maghrib dulu ada kegiatan di pondok, akhirnya kadang yang jatah untuk maghrib itu saya gabung untuk yang isya, jadi setelah isyanya 2 juz. Dan itu berulang-ulang seperti itu, 1 hari 5 juz, 1 hari 5 juz. Ya, seiring berjalannya waktu ya, saya yakin walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, itu saya yakin sekali. Seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah kok semakin ke sini semakin lancar begitu, semakin mudah untuk memurajaah hafalan. Intinya terletak sama komitmen aja sih Mbak. Kalau kita berkomitmen, mau meluangkan waktu, mau berusaha sekuat mungkin, dan insya Allah ada jalan pasti. Terima kasih Ustadz. Ini ya pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana, apakah niat menghafal Quran yang awalnya karena Allah, ini apakah langsung habis ketika
kita terbesit untuk berniat hanya karena saling mendapatkan prestasi, misal mengikuti MHQ, tetapi niatnya untuk memperoleh piala. Nah, apakah hal itu akan menghapus semua niat kita kepada Allah? Bagaimana Ustaz? Ini sulit ini. Saya nggak punya kapabilitas untuk menjawab ini kayaknya, Pak. Cuma setahu saya kalau niat itu dari awalnya bagus, kan intinya niat itu awalnya bagus, sampai akhirnya bagus. Terlepas itu nanti di tengah-tengah niatnya agak sedikit berubah karena apa. Intinya di awal sih kalau menurut saya. Setahu saya, bukan menurut saya, setahu saya seperti itu. Setahu saya seperti itu. Dulu Kiai Musain itu pernah cerita dulu, kalau nggak salah Imam Nawawi itu dulu awal karena beliau itu dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu begitu ya, kurang mampu. Akhirnya singkat cerita di daerah beliau, di dekat daerah beliau itu ada kayak semacam madrasah yang di situ menawarkan beasiswa bahasanya. Beasiswa. Akhirnya Imam Nawawi ini kepincut gitu. Mau sekolah tapi nggak punya biaya. Akhirnya ya belajar agar bisa dapat beasiswa di situ. Agar bisa dapat beasiswa di situ. Akhirnya belajarnya ya niat ingin dapat beasiswa. Seperti itu. Tapi kata Imam Musain nggak apa-apa kok, nggak apa-apa untuk berniat seperti itu loh, nggak apa-apa. Ya, Gusti Allah itu maha welas asih kok, maha pemurah terhadap hambanya. Jadi nggak apa-apa niat seperti itu. Toh kita tahu sendiri karyanya Imam Nawawi seperti apa, meskipun niat awal beliau seperti itu. Ya. Ya, terima kasih. Jangan sampai kita hanya mengandalkan niat, tapi prosesnya pun juga harus kita ikuti semua. Mungkin seperti itu. Dari Imam Nawawi kita bisa belajar, oh niatnya beliau seperti ini. Kita lihat juga prosesnya dalam belajar seperti apa, kan seperti itu. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya yang begitu membuat kami untuk semangat kembali untuk terus lagi, untuk menghafal lagi, berusaha lagi. Ini Ustadz, untuk yang terakhir ini Ustadz, request dari anak-anak, apa untuk sebagai penutup bisa membacakan bagaimana sih membaca ketika MTQ, atau bisa Ustadz bertilawah, silakan Ustadz untuk bertilawah. Bukannya di YouTube ada Mbak ya? Kan enak secara langsung. Mumpung ketemu orangnya langsung. Mau request surat apa? Oh, request surat apa? Silakan. Basri aja lah yang ngaji, Basri aja. Basri. Basri itu enak loh suaranya Mbak, terkenal di pondok itu. Saya bukan terkenal suaranya, Tat. Terus. Nggih monggo request surat apa? Apa terserah. Monggo. Untuk para peserta mungkin ada yang request surat apa yang mau dibacakan. Nadif oh, ada yang mau. Ini ada yang mau duet ini, Ustaz. Waduh. Duet Ar-Rahman, oh ya. Temuannya, Ustaz. Duet gimana? Duet sama Basri. Monggo. Mbak, saya lagi radang. Lagi nggak enak dengarkannya. Monggo, Ustaz. Surat apa? Surat Ar-Rahman. Ini dari surat Ar-Rahman. Suaranya serak ini gimana? Suaranya jelek nggak apa-apa Mbak ya? Nggak apa-apa Ustaz. Okay. Ini biasanya dipakai di pondok saya ketika Ketika fasoha. Ketika fasoha maghrib.
nadanya itu ada dua. Yang pertama biasanya pakai ros, yang kedua pakai nahawan. Kalau ros itu begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu yang versi plannya. Kalau sampean hataman jangan pakai seperti itu, nanti nggak selesai satu hari. Hataman beda lagi nanti temponya ya. Iya. Yang versi ketika fasoha, ketika ngajar anak-anak kecil itu dia harus pelan, harus dikasih tahu tajwidnya, panjang pendeknya seperti apa. Kalau hataman ya nggak model seperti itu, Mbak, harus cepat. Ya menyesuaikan situasi dan kondisi lah. Itu kalau yang ros biasanya seperti itu. Masih kurang lah, sudah ya? Oke, pun cekap Ustaz. Terus Nggih. Seperti itulah suaranya kurang memenuhi standar nasional Indonesia. Masih di bawah SNI. Ya, terus. Sampun, sudah selesai. Alhamdulillah sampun terjawab semua pertanyaannya ya. Ini ada beberapa salam dari anak-anak. Gusti Am. Oh, salam. Nggih, sampun Ustaz. Terima kasih atas materi ini Ustaz Khalid Al-Ayyubi. Semoga segala ilmunya, segala materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya kami alihkan kepada host utama. Silakan. Ya, terima kasih Kak Sufi. Terima kasih Ustadz Solah yang telah bersedia Nggih, sami-sami di acara ini. Ustadz lagi di mana itu, Ustadz? Saya lagi
Lagi di tanah nenek moyang ini. Pondok aman, Tat. Dari saya masih di luar pulau, nggak di Oh, pondok. Mudik. ya, terima kasih juga untuk Kak Sufi yang telah mendampingi Ustadz Sholat untuk acara hari ini. Baik, selanjutnya kita ada foto bersama dulu ya. Iya. Kita foto bersama dulu aja ya. Baik, Iya. semua Sendiri-sendiri ya foto nih. Sendiri-sendiri ya foto nih. ya nanti kita share bareng-bareng kan. Udah siap ya? Ya, semuanya tolong mengaktifkan fitur video. Nah, ini wajah-wajah. Iam tadi korek. Iya, Tat. Iya, amigo Tat. Ya, saya. Mbak Ika udah siap? Oke. Kita tangannya gayanya gini ya. Ustadz Sholat kalau bisa gini ya. Ya, Gini itu ya. lambang 30 juz UPTQ ya. Ustadz. Ini tuh kayak dilalingin loh, Rek. Loh. Itu terlalu bergaya, Tat. Ya, saya. Baik, sudah siap? 1, 2, 3. Cekrek. Baik, satu kali lagi. 1, Ya. 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Gini. Selanjutnya ini ada sambutan dari Mas Aqlal ya. Ada sambutan penutup dari Mas Aqlal. Untuk Mas Aqlal dipersilakan. Halo, Mas Aqlal. Monggo, Mas Aqlal sambutan penutupnya. Suara saya jelas ya? Ya, Mas, jelas, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Sulah selaku materi penutup pada rangkaian itu. Kemudian jajaran pengurus UPTQ tahun 2020, panitia Estafes UPTQ 2020 yang sangat saya banggakan, sekaligus teman-teman peserta baik dari internal UPTQ, UINSA dan di luar UINSA maupun non UPTQ. Terima kasih kami ucapkan kepada jenengan semuanya. Terima kasih atas partisipasi jenengan semuanya, terkhusus kepada para pemateri dan panitia yang telah memberikan inspirasi kepada kami, telah berkontribusi sangat besar terhadap acara ini, mulai dari hari pertama, hari kedua, 3 hingga pada malam hari ini. Semoga jenengan semuanya diberikan limpahan rahmat, limpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang
gandakan kebaikan dengan semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Saya mewakili pengurus UPTQ tahun 2020 ingin meminta maaf apabila selama 7 hari ini ada beberapa kesalahan, ada miskom, ada kekurangan yang kami aturkan kepada para peserta, kepada para pemateri, dan panitia semuanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan harapan kami adalah bagi teman-teman yang telah mengikuti dari awal ataupun yang telah mengikuti khusus pada malam hari ini saja, semoga materi yang disampaikan oleh pemateri sekalian itu dapat menjadikan ghiroh atau semangat kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens, lebih semangat lagi, lebih memiliki perjuangan yang lebih kuat untuk mengamalkan, untuk mempraktikkan segala hal yang telah kita dapatkan dari Estafet 2020. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Mbak Moderator, Mbak Sufi. Terima kasih kepada Mas Hot, Mas Basri, dan teman-teman sekalian. Terakhir, jazakumullah Ustadz Salahuddin untuk materinya pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah yes. Lagi yes. Aktivis yes. Oke, mantap. Mohon yang bernama Husnul Kuman diam dulu ya. Oh iya, ya. Mas, maaf. Terima kasih untuk Mas Alal sambutannya. Nama kalau tadi dalam pusat di mana lama teh. Untuk teman-teman yang mungkin sedikit ketinggalan materi atau ketinggalan di hari-hari sebelumnya, tenang saja, tidak usah khawatir karena setelah ini, seminggu setelah acara ini selesai, kita akan mengupload video Zoom ini di YouTube channel kami yaitu UPTQ Winsa. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk like dan comment serta subscribe di channel YouTube kami. Dan jangan lupa ini kita juga ada giveaway Al-Quran Cordoba. Jadi untuk para peserta aktif terus ya di kami. Jambret mas je. Oh ya bodoh kok ya. Asal ngucap di kota ada. Njuk wajib lo tanya ada. Kok kalian ngomongin kok yang nyambut kan? Saya kok nggak ada ini. Saya sudah ikut ketika. Ini saya udah bisa keluar apa belum? Monggo Ustaz, boleh. Sampun nggih kula pamit riyen nggih. Nggih. Terus suwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Loh. Diam. Ya, kita akan memulai jargon kita. Tidak lupakan dengan jargon kita. Baik, Lupa, contohin dulu. Ya, semuanya boleh diaktifkan mic-nya, tapi jangan keras-keras suara. Saya akan mencontohkan. Siap. Kasih contoh dulu, Basri. Ya, Contoh kan? dulu dari Kakak Basri. Gimana contohnya ya? Saya lupa. Dan sebelumnya kita juga ada kenang-kenangan buat kalian. Mbak Sufi mungkin. Ya, Pak. Oke, Mbak Sufi aja yang mimpin
jargonnya. Jangan cempreng suara saya. Mbak Ulan aja. Nggak apa-apa, Mbak. Ya Allah. Lempar-lemparan ini sampai malam nanti. Jangan. Aku aja. Basri aja, Basri. Serong, ayo serong. Kamu meneng sih, Am. Oh, siap. Ini Basri ku koyoke. Ami. Udah yuk. Ayo Bas. Estafes, face your life with Quran. Lagi. Estafes, face your life. Face your life with Quran. Kita bareng-bareng boleh. Rapatnya apa ini? Estafet. Makan. Ya boleh ikuti gerakannya. 1, 2, 3. Estafes, face your life. Face your life with Quran. Dan kita ada video kenang-kenangan ya. Semangat. Nanti, ceng. Nanti lu suwe loh. Teman-teman bisa mute ya audio. Alhamdulillah, kita sudah di ujung acara. Dan terselesaikannya acara Estafes 2020 ini, alhamdulillah berjalan lancar sedemikian rupa. Mungkin apabila saya ada kesalahan dan segala kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya selaku host untuk acara malam ini mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini. Wis mari ta kira. Mari ya. Wah, ayo di sini ada penampilan dari Shirley. Loh, aku ngapain? Aku nggak nampilin apa-apa. Shirley dan ya, kan mau gitaran katanya. Enggak. Nggak apa-apa. Udah malam. Udah malam. Mbak.
Udah malam, Mbak. Besok-besok aja. Ayo Alah, dari Shirley, kemarin Shirley. juga gitu, Shirley. Beneran. Kan yang mau gitaran tuh Mas Erik. Atau Mas Hilman, bukan aku. Kasih tunjuk, kasih tunjuk. Shirley nyanyi. Nyanyi apa, Mbak? Gak bisa nyanyi aku. Bisa sebenarnya mah. Iya, sama-sama. Mbak Ika itu bisa itu, Mbak Ika. Gak bisa aku, ya Allah. Mbak Ika waktu Penabara nyanyi kok. 1 minggu berlalu. Nyanyi loh, bukan aku itu. Udah 1 Ayo, minggu nih, ya Allah Shirley. gak kerasa. Mama, Mama, aku. Mas Erik. Monggo. Mas Erik monggo sama Dedek Shirley. Tuh, kok aku nggak usah. Duet bisa juga duet. Aduh. Bunda Abida belum Mbak Abida tuh yang mau nyanyi tadi. Mama Abida nanti keluarnya belakangan, biasanya ngasih eval. Ayo Mbak Abida tuh yang nyanyi tuh. Mas Arif udah gak apa-apa. Aku mau nyanyi lagu apa coba? Suara aku jelek kok. Alah, merendah kamu mah. Lagu apa aja deh. Serius. Nabila itu loh. Kok aku sih? Ayo Nabila. Loh. Kok lempar-lempar ini, Mbak? Ya udah saya aja. Ya udah, yang bilang saya tadi ayo nyanyi. Monggo. Kok aku ya yang kena lagi? Daripada lempar-lempar. Mbak Fani, Mas Erik, Nabila, Mbak Ika. Tiba Mbak Fani. Gimana ceritanya? Sayang sekali. Mbak Abida juga boleh. Ayo Mbak. Ayo Mbak Fani. Share lirik dong, Mbak. Mbak Abida. Shirley itu daripada digantung aja itu. Gitarnya langsung Shirley. Sampai kapan kau gantung? Nggak ada. Di belakang layar. Kamu ngapain digantung doang, Share? Emang loh. Dipakai dia. Kasian tuh digantungin terus Shirley. Ya Allah. Ayo Mbak Shirley itu udah gantung itu Mbak Shirley. Apanya yang gantung, Mbak? Aku nggak pernah gantung orang atau digantungi. Iya. Oh iya. Ada yang gantung, mere. Nah, coba pengen tahu. Udah malam, Mbak. Takut aku sama tetanggaku. Kayak kemarin aku udah gibah sama Mbak Mas juga. Masa iya? Masa lupa? Iya, aku pura-pura lupa aja deh. Ayo bareng. Ayo wes nyanyi bareng-bareng boleh. Yang ada di grup itu loh. Dulu, ayo cepetan share. Ayo. Nyanyi apa? Festival Apa aja hiburan. pokoknya gitarnya yang penting diambil dulu. Wah. Gitarnya diambil dulu. Nggak bisa Mbak kalau ini udah malam Mbak, serius Mbak, aku nggak berani Mbak. Aku kemarin takut tadi ini. Nah itu wes nyanyi Nah, tuh. ini loh. Boleh. Ayo. Ayonya. Yuk bareng-bareng. Ayo hitung dulu siapa yang hitung. Ayo. 2. Aku ngitung. 2, 3. Satukan hati kita untuk kebersamaan. Insyaallah. Satukan langkah kita raih kemenangan. Ayolah wahai kawan, kita tekadkan segenap mimpi di festival Quran. Raihlah mimpi-mimpi yang sempurna. Aduh, tinggi banget. Jadi penghafal Quran bersahaja. Iya. Bertekad kuat menuju 37. Creating better world.
Hidup sekali berayun berarti berkarya dengan Quran juga hati. Kau dan aku bersama festival Quran ini. Satukan hati menuju yang Rabbani. Bagus. Lagi. Raihlah mimpi-mimpi yang Yang sempurna. Insyaallah. Jadi penghafal Quran bersahaja. Bertekadku menuju 30 Simbat Awards Festival Quran. Subhanallah. Hidup sekali buatlah yang berarti. Iya, nadanya salah kayaknya aku. Masya Allah. Berkarya dengan Quran juga hati. Mantap. Lanjutkan aku bersama Festival Quran. Satukan hati menuju yang Rabbani. Satukan hati menuju yang Rabbani. Mantap jiwa. Mantap. Subhanallah. Aku udah nyanyi loh ya. Ya Allah, aku malu. Keren sekali. Mantap. Ya Allah, keren. Coba aja tadi ada iringan gitar ya, malah lebih keren pastinya. Aduh, nggak berani. Malu. Kalau pagi gitu aku masih berani, siang gitu misalnya materinya aku masih berani. Oh ya udah besok kalau gitu ya. Besok Festival Quran lagi, Festival Quran lagi. Besok ini lagi ya. Iya, besok itu lagi ya. SMS lagi ya. Mbak Ika kan hostnya. Bonus dong 1 terserah. Kamu ya pematerinya share. Kok aku? Iya, sekarang aku mah bisa apa, Mbak? Aku tuh butiran tebu gitu loh, ya Allah. Gak apa-apa, besok kita itu materi sendiri. Materinya, pematerinya Mbak Wulan. Iya, Mbak Wulan. Yang Mbak Wulan. Sip. Shirley nanti buat openingnya, dia nyanyi dulu pakai gitar. Ika tetap stay host. Ya Allah. Basri hilang, Basri. Basri hilang. Kemana ini? Kemana Basri? Abis makan kayaknya dia ngantuk ini. Wah, Basri hilang. Langsung hilang Basri. Oh, enggak. Ini dia muncul. Ayo, Bas. Nyanyi, Bas. Katanya suaranya tadi enak. Iya, suaranya enak. Ayo, Bas. Iya, katanya udah terkenal. Ayo, Bas. Ayo. Basri. Ayo, Babas. Basri juga bisa gitaran loh, Mbak. Sip. Basri, Mas Zilman, Mas Erik. Cocok. Kelap bertiga. Plus Shirley. Aku enggak. Nggak pakai aku. Udah kamu yang vokal, kalau gitu mereka yang gitar. Aduh, keren. Aduh, ntar pecah semua langsung kacanya di Winsa. Duar. Bisa iya gitu. Shirley. Basri. Ayo Bas. Basri diem baik. Basri. Basri dia malu-malu, sebenarnya itu mau dia. Habis makan keluarkan ngantuk. Mau kabur. Makanya porsi kulit. Nggak boleh kabur, ayo. Oke, sekarang saya ya hostnya ya. Saya beralih ya. Maju terus, Mbak. Oke. Gimana, Rek? Senang? Alhamdulillah. Banget. Udah 1 minggu aja. Saya nggak virtual ya. Saya dulu itu hampir merasa gimana ya ini lanjut nggak ya?
Begatol. Sekali. Mulai Tepuk tangan. curhat. Keren-keren, kalian masih bisa meskipun kita nggak pernah ketemu ya. Terus komunikasi kan ya susah juga. Terima kasih untuk komitmennya. Selalu Sama-sama Bunda. Ya Allah, jadi terhura. Besok nggak ada yang ngobrak-ngobraki. Oh iya, ini masih Ayo, Rek, recording ya. masuk. Kok masih recording, Re? Gak apa-apa, biarin. Erik biasanya ngobraki. Ada Kebablas biasa itu kebablas. Sorry. Kalau masuk ke YouTube. Jadi selalu di-tag di ini ya, Rek ya. Jiwa-jiwa semangat kalian itu jangan sampai hilang. Karena UPTK itu butuh semangat kayak kalian seperti ini. Meskipun kita susah komunikasi, susah ketemu juga, tapi kita harus tetap semangat untuk UPTK sendiri. Jadi ditekankan untuk UPTK ini untuk UPTK, bukan untuk kita, untuk saya, untuk ketua umum dan lain-lain, bukan. Tapi ini untuk UPTK. Jadi biar nggak